Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Seperti biasa di Football United setelah pertandingan, gue juga membahas konferensi pers dari Erik ten Hag terkait dengan pertandingan antara Manchester United menghadapi Real Betis di San Diego. Manchester United menang 3-2 di pertandingan yang ditulis di manunited.com, pertandingan yang entertaining ataupun menghibur. Langsung aja di pembahasan terkait dengan performa, Erik ten Hag mengatakan, saya pikir ini oke, para pemain melakukan dengan bagus. Pada awalnya kita memiliki masalah untuk bisa memegang kontrol pertandingan dan kita tertinggal 0-1 ya. Manchester United sempat tertinggal 0-1 dulu menurut gue melalui gol yang juga ada kontribusi kesalahan ya dari Tom Heaton yang saya pikir seharusnya tidak terjadi. Itu yang ditambahkan oleh Erik ten Hag. Saya sebenarnya berpikir kalau ini merupakan atau gol tersebut adalah pertama kali Real Betis masuk ke kotak penalti kita. Tapi setelahnya kita bisa mengambil kontrol dan kita bisa bangkit kembali. Saya pikir kita membuat 3 gol yang sangat bagus. Pertama adalah penalti setelah ada aksi yang sangat bagus dari Ahmad. Gol kedua saya pikir juga merupakan gol yang sangat bagus. Gol yang ketiga dari corner juga merupakan gol yang sangat bagus. Ada crossing dari Harry Amas dan Ahmad mencetak gol dengan finish yang luar biasa. Amad Diallo yang disebut oleh Erik ten Hag sedang dalam fokus. Iya, dia berperforma sangat bagus dan dia sejauh ini mendapatkan atau mengalami preseason yang sangat bagus. Anda bisa melihat kalau dia ini membuat tambahan tenaga kurang lebih ya di lini depan dan juga di sisi bertahan. Di counter press, dia juga melakukan pressing dengan bagus. Saya pikir secara keseluruhan saya sangat senang dengan penampilan ini. Lalu terkait dengan squad rotation, ya pekan ini semuanya harus mendapatkan menit yang lebih untuk bisa mendapatkan kebugaran pertandingan. Tentu saja ada pertandingan-pertandingan yang akan lebih sulit dan saya pikir di hari Sabtu ini akan menjadi tes atau testing yang sangat bagus ya ketika kita menghadapi Liverpool. Dan ini bisa menjadi persiapan yang bagus untuk musim yang baru. Mengenai gaya permainan, Erik ten Hag mengatakan apa yang kita ingin raih sebenarnya adalah kita ingin bisa menjadi sangat proaktif, sangat agresif. Dan ini tidak penting jika kadang-kadang kita ini terlalu tinggi di atas lapangan atau kadang-kadang kita ini terlalu rendah atau low block ya. Kita harus menjadi sangat agresif dan untuk melakukan hal ini di awal kita butuh melakukan penekanan ya di beberapa poin dan ini harus dilakukan secara bersama-sama. Lalu setelahnya intensitas harus bisa dikonversikan dengan bola dan kita harus melakukan ini sebagai sebuah tim. Erik ten Hag juga menyinggung terkait dengan kemenangan di California ya. Kita bangkit dengan sangat bagus, kemenangan yang sangat nyaman 3-1 di babak pertama dan saya pikir harusnya bisa lebih banyak lagi. Dan itu seharusnya bisa jadi lebih dan walaupun setelah babak pertama artinya di babak kedua kita juga menciptakan banyak peluang bagus. Penalti bukan penalti saya tidak tahu. Saya pikir ini merupakan sebuah penalti ya karena Marcus Rashford jelas ada pelanggaran di sana. Oh ya, Marcus Rashford yang dijegal di kotak penalti pada saat itu. Kita menderita 10 pemain dari corner dan ini juga merupakan sesuatu hal yang kita harus pelajari ya karena di dalam liga dan juga di dalam musim kita harus bertahan di dalam sebuah corner dengan 10 pemain. Itu tadi yang disebut oleh Erik ten Hag terkait dengan performa dari Manchester United, penampilan dari Manchester United juga di mana entertaining. Gua sudah singgung juga di review ya bahwa memang Manchester United tampil dengan good football terutama di 60 menit. Ada beberapa komentar yang mengatakan ya bagaimana masih 60 menit, nanti kan Liga bisa sampai 100 dan lain-lain. Sabar dulu ya, ini masih persiapan. Luar biasa memang komentar-komentar dari fans Manchester United ya. Jadi ini masih tahap persiapan, ada prosesnya, ada tahapannya juga ya. Tentu saja tujuannya adalah Manchester United bisa lebih tangguh, bukan hanya 60 menit. Perlu juga dilihat bagaimana skuad dari Manchester United pun belum utuh. Masih ada beberapa pemain yang belum datang ya, pemain inti dari musim lalu. Juga ada beberapa pemain
yang diincar yang belum hadir di Old Trafford. Nah, ada juga hal yang mengkhawatirkan menurut gue adalah Anthony dengan Marcus Rashford. Anthony dulu ya, gue menilai memang penampilannya belum maksimal, dan ajang di preseason ini memang untuk memperbaiki hal-hal tersebut. Banyak fans yang langsung menjudge atau menghakimi penampilan dari preseason, termasuk juga Ahmad. Menurut gue, walaupun Ahmad tampil bagus, yes, tapi jangan lupa ini masih preseason. Persiapan bagus, diharapkannya ini bisa berkelanjutan. Anthony ya belum pada tahap paling tidak di musim pertama di Manchester United, tapi gue harapkan ada gradual performance yang getting better. Itu harapan gue. Tapi justru dia digantikan. Ternyata kenapa digantikan? Dia ada gangguan cedera. Marcus Rashford pun juga demikian. Di pertandingan tadi yang gua nilai sebenarnya dia penampilannya cukup oke ya, mencetak gol dari penalti, banyak penetrasi bagus, kecepatan, percaya diri, tapi harus diganti karena cedera. Cedera lagi-lagi menjadi hal yang mengkhawatirkan bagi gua secara ringan amatirannya di masa persiapan dari Manchester United. Sekali lagi, ini masih belum selesai, ini harus dilihat sebagai tahapan perkembangan dari ya periode persiapan yang menuju musim yang baru. Jadi tidak, menurut gue masih belum bisa dijudge, dihakimi ketika ada pemain yang tampil masih belum bagus, ataupun juga sebaliknya ketika ada pemain yang memang sudah tampil luar biasa, maka diharapkan akan berterusan. Kalau kita lihat pelajaran dari 11 musim ke belakang ataupun juga 2 musim yang sebelumnya, di mana penampilan Manchester United utamanya beberapa individu ya, ada mereka yang bisa tampil bagus, tapi ketika masuk di kompetisi, bahkan di periode awal Liga Inggris, penampilannya menurun. Pun juga sebaliknya, ada pemain yang ketika pre-season tampil biasa-biasa saja, bahkan cenderung rendah ya, tapi secara gradual bisa naik. Itu bisa saja menjadi kemungkinan menurut gue. Dan itu sebenarnya yang gue perhatikan paling tidak ya dari beberapa penampilan pemain Manchester United. Secara individu jelas, tapi juga secara kolektif. Nah, terkait dengan secara kolektif, gua melihat memang pendekatan dari Erik ten Hag berbeda dengan apa yang ditampilkan musim lalu misalnya ya, lebih proaktif, determinasi lebih tinggi, lebih agresif juga. Dan ini ada kunci menurut gua. Apa itu? Fisik. Karena gaya permainan seperti ini membutuhkan pergerakan fisik dan juga ketahanan fisik yang bagus. Musim lalu di tengah-tengah musim tersebut ada Piala Dunia. Kali ini tidak ada Piala Dunia. Lalu juga bagaimana jadwal, menurut gua jauh lebih bagus, lebih nyaman, lebih terstruktur. Christian Eriksen dalam salah satu wawancaranya terkait dengan preseason musim ini, dia pun juga mengatakan seperti itu, bahwa musim ini pertandingannya lebih sedikit, perjalanan yang dilakukan juga lebih sedikit dibanding dengan musim lalu. Mudah-mudahan ini bisa berkontribusi bagus ya bagi Manchester United ketika menghadapi musim ini. Sekali lagi, gua menilai permainan 60 menit oke. Semoga di periode-periode selanjutnya, terutama dari kesiapan fisik ya, ini bisa lebih bagus lagi, sehingga harapannya Manchester United bisa lebih konsisten dalam memperagakan permainan yang tadi disuguhkan bagus selama 60 menit. Kurang lebih demikian membahas terkait dengan konferensi pers dari Erik ten Hag. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.